Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما kuntum ta'malun. Walladzina, dan orang-orang, ini naat kepada alladzina yang sebelumnya. Tatawaffahumul malaikatu, yang telah mematikan kepada mereka, alladzina, mewafatkan. Kata wafat sendiri itu adalah wafa, berarti menunaikan batas ketentuan ajalnya. Seseorang ketika menjalani kehidupan dunia, dia sebenarnya sedang melunasi janji hidupnya. Kalau perjanjian takdirnya tertulis 40 tahun, tertulis 50 tahun, tertulis 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Ketika seseorang telah sampai pada batas ketentuan ajal yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, maka dia sudah tunai. Tatawaffa, wafat, berarti sudah menunaikan batas janji hidupnya di dunia ini. Siapa yang mewafatkan mereka? Al-malaikatu. Semua adalah Allah, tetapi kemudian dalam peran tugasnya, sebab dan akibatnya, hukum kausalitasnya, di situ ada peran tugas malaikat. Kalau yang di atas ada orang yang diwafatkan, dimatikan sampai pada batas ajalnya dalam kondisi yang berbeda, bagaimana yang sebelumnya? Diwafatkan oleh para malaikat,
Ada kalimat yang sama sebelumnya, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Kondisinya dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Nah, yang ini yang akan dijelaskan di sini adalah orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibina, dalam keadaan thayyib, baik, tahirin, suci, bersih, minal kufri, dari kekufuran, wafat dalam keadaan membawa iman Islam, husnul khatimah. Yaquluna lahum, berkata para malaikat lahum kepada mereka, indal mauti, ketika mati, ada sambutan, ucapan dari malaikat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Wa yuqalu lahum fil akhirati, dan dikatakan kalimat itu juga, salamun alaikum, kepada mereka fil akhirati, di akhirat. Udkhulu, apa yang disampaikan di akhirat bukan hanya salamun alaikum, tapi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu sekalian ke surga dengan amal atau sesuatu kuntum yang ada kamu sekalian, ta'maluna, beramal, siapa kamu sekalian. Ini menunjukkan bahwa amal kita menjadi perhitungan masuk surga, meskipun sudah dijelaskan dalam hadis bahwa setiap insan, setiap orang, bahkan baginda Nabi masuk surga karena memperoleh rahmatnya Allah. Melihat dari perbandingan kepantasan mahalnya surga dibandingkan dengan harga amal kita, ya tidak pantas, tidak sebanding. Maka dari takaran itu bukanlah amal yang menyebabkan kita masuk surga, tapi rahmatnya Allah. Namun di sini akan menjadi perhitungan lain. Di antaranya adalah penentuan letak derajatnya di surga. Hal yanduruna, hal bimakna ma yanduruna, tidak menunggu, ma yantadhir al-kuffar, tidaklah menunggu. Orang kafir itu tidakkah menunggu ini, illa an ta'tiyahum, kecuali datang kepada mereka, bitta'i wal ya'i, ya'tiyahum, siapa yang datang kepada orang kafir itu, al-malaikah, para malaikat datang, liqabdi arwahihim, untuk menggenggam rohnya, cabut, ya, digenggam, dicabut, au ya'tiya amru rabbik, atau datang membawa perintah, atau datang perintah Tuhanmu, al-azab, apa, siksaan, awil qiyamah, atau hari kiamat, al-mustamil alaihi, yang mencakup kepada azab itu, kiamat, ya juga tersiksa sekaligus bagi orang-orang kafir. Kadzalika, seperti hal demikian, kama fa'ala haula, sebagaimana sesuatu yang telah berbuat siapa mereka, fa'alal ladzina min qablihim, telah berbuat juga orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka sekalian, minat umam, dari umat-umat terdahulu, kadzabu, yang telah berdusta, siapa al-umam, rusulahum, kepada para utusan mereka, fa'uhliku, kemudian dimusnahkan, dibinasakan mereka. Dahulu juga pernah terjadi peristiwa yang sama, ketika kaum kafir mendustakan rasulnya, maka dibinasakan. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah aniaya, tidak zalim kepada mereka itu Allah biihlakihim, dengan membinasakan mereka. Dengan Allah membinasakan mereka bukan berarti Allah zalim, ya, bi ghairi dzambin, dengan tanpa dosa, tidak. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tetapi kanu, ada mereka, anfusahum, kepada diri mereka, yadhlimuna, aniaya, zalim mereka, bil kufri, dengan
bersikap kufur itu. Fa asabahum, maka menimpa kepada mereka sayyi'atu ma'amilu, apa keburukan-keburukan sesuatu yang berbuat mereka, beramal mereka, ai jazaa'uha, artinya balasannya sayyi'at itu. Jadi siksaan itu akibat dari perbuatan sayyi'atnya. Wa haqa bihim, dan mengelilingi, nazala, turun mengelilingi mereka, maka apa yang ada mereka dahulu itu, bihi dengan ma yastahziun, menghina atau meremehkan, ayat azab. Dulu mereka menghina siksaan, mana siksaan itu, mana azab itu. Sekarang mereka dikelilingi, diliputi oleh siksaan tersebut yang dahulunya didustakan, dahulunya dihinakan. Haqa ini identik dengan yang negatif. Haqa bihim, mengelilingi, yang meliputi dalam kondisi keburukan. Waqala alladhina asyraku, dan berkata siapa orang-orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik, min ahli Makkah, dari penduduk Mekah, law syaa Allah ma abadna min duni, andaikan berkehendak Allahu, siapa Allah, ma abadna, tidaklah menyembah kami, min dunihi, pada selainnya, min syai'in, dari sesuatu pun, nahnu, kami, wala abauna, dan tidak pula kakek moyang kami, wala haramna, dan tidaklah mengharamkan kami, min duni, kepada selainnya, min syai'in, sesuatu pun. Ini kami menyembah selain Allah sejak kakek moyang kami, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini kan sudah takdirnya Allah. Enaknya orang kafir mengatakan begitu. Jadi hati-hati, ada kalimat yang harus diwaspadai. Orang kafir musyrik Mekah berstatement bahwa kalau keburukan itu sudah kehendak Allah. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman kemudian mengatakan karena mungkin musibah menimpa atau keburukan menimpa, lalu menyandarkannya, menisbatkannya kepada Allah. Saya mencuri ya karena sudah ditakdir oleh Allah. Saya berzina, saya sudah ditakdir oleh Allah. Saya begini begitu. Hal yang buruk lalu dinisbatkan kepada Allah. Ini ada keserupaan dengan kalimat yang diucapkan kaum musyrik Mekah. Saya tidak mengatakan musyrik, tapi ada kesamaan teks, ada kesamaan lafaz yang harus diperhatikan, diwaspadai, dihindari. Boleh jadi ketika kemudian terjerumus dengan keyakinan yang serupa, murtad dari agama Islam. Lalu bagaimana kenyataannya? Bukankah jalan hidup manusia itu takdir Allah? Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Ajibah bagaimana penyelamatan kita, terutama khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan wala haramna min duni min syai' itu apa? Minal bahair, dari bahirah. Masih ingat dulu keterangan tentang bahirah? Jadi unta diberi tanda. Ini untuk kaum laki-laki, perempuan tidak boleh. Ini untuk yang perempuan, laki-laki boleh ikut. Aturan-aturan yang dibikin sendiri. Siapa yang membuatnya? Ada tokoh mereka namanya Amr bin Amir Al-Khuzai. Ini yang pertama kali bikin ajaran baru, menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka kalau ada Amr bin Luhai, ada Amr bin Amir ini dengan Umrul Qais, tercatat mereka adalah orang-orang jahiliyah yang hidup di zaman fatrah, tetapi sudah dinas oleh hadis Nabi, terkecualikan, bukan termasuk orang ahli fatrah yang tanpa konsekuensi, mereka jelas masuk neraka. Bukankah ahli fatrah itu dapat rahmatnya Allah karena belum ada Nabi diutus, sehingga mereka mau diperlakukan oleh Allah terserah Allah. Tapi khusus orang-orang yang disebut Nabi, ini sudah ada nas, mereka ahli neraka, bahkan pemimpin orang-orang menuju neraka. Ya, kalau para penyair yang
isi syairnya ada kedustaan, ada berita bohong, hoax, ya, mengadu domba, memanipulasi, termasuk para reporter. Ini kan persoalan bahasa, persoalan informasi. Kalau dahulu medianya adalah syair, hari ini adalah media sosial, koran, majalah, apapun yang menjadi pemberitaan reporter, ya, reportasi, wartawan. Kalau kemudian berkarakter seperti karakternya para syuara di zaman jahiliyah, mereka memberitakan sesuatu karena ada unsur uang, sehingga ada pasar ukal, jual beli syair. Ketika si fulan memuji tokoh fulan, maka dibayar puisinya, syairnya dibeli. Kemudian ada perlombaan musabaqah terbaik, lalu digantung di dinding Ka'bah, yang terbaik dimasukkan ke dalam Ka'bah. Begitu dulu, saking membanggakannya mereka terhadap kesastraan itu. Nah, hari ini media menjadi hal yang menguasai dunia. Siapa yang menguasai media, maka dialah penguasa dunia. Bikin berita di televisi, ya terserah seenaknya. Berita bohong, berita manipulatif, bisa. Yang zalim dikatakan madlum, yang madlum dikatakan zalim, itu bisa. Tinggal nanti reporternya berekspresi seperti seolah-olah memberitakan yang sebenarnya, padahal tidak. Dan di sini mereka, orang-orang yang disebut nabi itu terkecualikan, bukan ahli fatrah yang kemungkinan mendapatkan rahmat Allah, tetapi mereka sudah jelas masuk neraka karena mencontohkan sanna sunnatan sayyi'atan, contoh keburukan. Ya, hati-hati, hati-hati. Saya katakan, yang memberi contoh keburukan diikuti oleh yang lain, tanggung jawabnya ada pada pundaknya. Ya. Yang melompat pagar diikuti teman-temannya, ya, tanggung dosanya yang lain itu. Minal bahair was sawaib. Bahair tadi bahira, diberi tanda, dibelah telinganya, ya, didukai. Kalau yang sawaib itu adalah unta yang sudah dilepas, susunya tidak diperah lagi, kemudian dagingnya tidak boleh dimakan, disembelih, dibiarkan begitu saja. Fa isyrakuna wa tahrimuna, maka kemusyrikan kami dan pengharaman kami kepada yang halal, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah, fa huwa radin bihi, maka Allah itu ridho kepada hal tersebut. Ini ucapannya orang musyrik Mekah. Buktinya kami dibiarkan melakukan hal itu, menyalahkan Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, seperti demikian fa'ala, telah berbuat, alladzina, orang-orang, min qablihim, jadi sebelum mereka ahlu Mekah. Dulu ada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Ai kadzdzabu rusulahum, artinya mendustakan mereka kepada para utusan mereka. Fima ja'u bihi, tentang ajaran yang datang para rasul itu membawanya, ya. Fama ala rasul, maka tidakkah ala rasuli, atas para rasul itu, illal balagh, kecuali menyampaikan. Tiadalah atas rasul itu kecuali menyampaikan, al-mubin, yang terang. Tugasnya menyampaikan, iblaghul bayyin, penyampaian yang jelas. Walaysa alaihim hidayah, dan tidak ada tugas mereka itu memberikan hidayah, hanya menjelaskan kebenaran. Persoalan hidayah ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan demi sungguh mengutus kami, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, mengutus seorang rasul. Jadi setiap umat ada rasulnya. Seperti kisah Nabi Saleh yang meninggalkan kaumnya sesaat, ternyata di setiap umat atau
suatu negeri bertemu dengan seorang nabi, ya, saling berbagi cerita. Kama ba'athnaka fi haula, sebagaimana ba'athna mengutus kami kepada engkau fi haula, pada mereka itu. An ay bi an ya'budullah, dengan hendaknya menyembah mereka kepada Allah. Wahaduhu, mengesahkan Allah, mereka mengesahkan Allah. Wajtanibu, atau wahiduhu, esahkanlah oleh kamu sekalian Allah. Wajtanibu, dan hindarilah oleh kamu sekalian at-taghut, al-awthan, berhala-berhala. An ta'buduha, bahwa menyembah kamu sekalian kepada awthan itu jangan sampai. Jadi taghut makna asalnya adalah berhala. Nah, kalau kemudian taghut di tafsir ulang menjadi penguasa yang zalim, ini khawatir juga akan bias, menjadi kerancuan. Siapapun yang bukan pilihannya dianggap taghut nanti. Siapapun yang dianggap tidak melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, lalu di stempel taghut. Ini berdampak sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika orang zalim, penguasa zalim, sebut dengan kezalimannya saja, maka fokuslah kepada kezaliman itu. Bukankah raja-raja yang menempatkan dirinya sebagai khalifah meskipun karena faktor kezalimannya dia tidak pantas bergelar khalifah. Oleh karena itu khulafaur rasyidun hanya terbatas pada beberapa nama, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Kemudian ada yang menguatkan di antara Khulafaur Rasyidun, beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena faktor keadilannya. Yang lain masih ada catatan sejarah. Nah, kalau kemudian mereka dicap taghut, ini berdampak pada sesuatu yang lain. Tetapi ketika taghut ini dimaknai berhala, selesai sudah. Wajtanibut taghut. Bagaimana dengan mereka yang zalim? Ada babnya sendiri, ada ayatnya sendiri, ada hadisnya sendiri. Jangan paksakan ayat ini misalkan untuk menafsir ulang makna taghut. Faminhum man hadallah, maka minhum, dari mereka itu, man hadallah, orang yang memberi hidayah Allah, siapa Allah, fa'amana, maka beriman man itu. Wa minhum, dan diantara mereka, man haqqat, orang yang wajib atau sudah jelas pasti alaihi dhalala, atasnya kesesatan, sudah jelas sesat. Fi ilmillah, pada ilmu Allah. Bukan wilayah kita, itu ilmu Allah luas, kita tidak mampu. Maka jangan kemudian berdalih ini kan sudah ditakdir oleh Allah. Jangan bilang begitu. Tahu tidak kamu bahwa ada tulisan takdir itu di Lauhil Mahfuz? Pernah tidak menengoknya ke atas? Kan tidak. Maka jalani saja peran kehidupan dunia ini. Ketika sudah jelas pasti menurut ilmu Allah dia dhalalah, falam yu'min, makalah tidak beriman. Fasiru, maka jalanlah kamu sekalian, ya kufar Makkah, wahai penduduk orang kafir Makkah, fil ardi, di muka bumi, fanduru, maka perhatikanlah oleh kamu sekalian, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat buruk orang-orang yang mendustakan rusulahum, para rasul mereka, minal halak, berupa kebinasaan. Lihatlah Samud, Iramadatil Imad, kemudian kaumnya Nabi Lut dan semacamnya. In tahris, jika engkau sangat menginginkan, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad, ada hudahum, atas memberi petunjuk mereka, waqad adallahumullah, dan
sungguh telah menyesatkan kepada mereka Allah, la taqdar, engkau tidak akan mampu ala dzalika, atas memberi petunjuk itu. Meskipun Nabi sudah berjuang sungguh-sungguh, ketika sudah tertulis orang ini mati kafir, ya tidak akan dapat hidayah, meskipun pamannya sendiri seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Fa innallaha la yahdi, maka sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk, bil bina'il maf'ul la yuhda, wal lil fa'il, dan bina lil fa'il, wa la yahdi. Mayyudil, orang yang sesat. Mayyuridu idlalahu, orang yang Allah kehendaki sesat. Man, orang, yuridu yang berkehendak, Allah idlalahu, kesesatannya. Wa ma lahum, dan tidaklah ada bagi mereka min nasirin, dari orang-orang yang menolongnya, tidak bisa ada orang yang membantunya. Mani'ina, yang mencegah, orang-orang yang mencegah, min adabillah, dari siksa Allah. Kalau sudah pasti dapat adab dari Allah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, sampai di sini kemudian kita memahami bahwa ternyata kalimat yang perlu diwaspadai ketika ada kalimat yang serupa dengan orang-orang terdahulu dari kalangan kaum musyrikin. Jadi ketika mereka mengatakan perbuatan kufur, kemusyrikan, dan menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, semua itu adalah bimasyiatillah, kehendak Allah. Meskipun dalam ilmu Allah itu suatu yang shawab, benar ya, andaikan Allah berkehendak mereka tidak melakukan itu, maka tidak akan berbuat itu. Tapi jawabannya begini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, memiliki argumentasi tentang qadar itu, berdalih, berargumentasi bahwa itu adalah takdirnya Allah, tidak benar dalam darut taklif di dunia ini. Saya melanggar aturan pesantren kan sudah takdir, Ustaz. Oh ya, kalau begitu sanksi juga takdir kan gitu. Nah, itu tidak boleh begitu. Ini darut taklif. Kita tidak tahu ilmunya Allah seperti apa. Kalau kemudian kita mengatakan begitu, su'ul adab, melampaui batasan-batasan yang bukan jangkauan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, para utusan, agar melarang kemusyrikan ya, melarang menyembah berhala, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sudah ada syariat, dan kita ini diberi beban taklif untuk mengikuti syariat, tidak memandang kepada hakikat tanpa syariat. Ini kalau orang terlalu mendalami hakikat tanpa syariat, ini zindik, pemikiran zindik. Zindik itu ngerti sama dalil, ngerti sama Al-Quran, hadis, bahkan mungkin fasih, tapi kemudian diserongkan dari jalan yang sudah dicontohkan oleh para nabi, syuhada, salihin ya. Dulu para sahabat diajar oleh baginda Nabi tidak ada mempersoalkan urusan takdir sedalam itu. Ya, hati-hati. Oh enggak, insya Allah kalau masalah menyalahkan takdir Allah saya tidak. Oke, siap. Tetapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, kadang-kadang lupa diri ya. Begitu putus gimana? Takdir itu wanita banget takdirnya, akan kucari takdirmu ya. Maksa, Allahumma paksa. Fasyari'ah rida'ul haqiqah, syariat itu selendangnya hakikat. Kalau tidak ingin telanjang
Jangan hanya hakikat saja, maka syariatnya harus dikenakan. Siapa yang menyobek selendang syariat ya, dan berpegang pada hakikat semata, maka pantas dia disiksa. Orang yang mengikuti Mansur Al-Hallaj, Syahidul Mahabbah, Syahidul Hubbi, atau para pengikut-pengikut lainnya, ya harus diadili secara syariat, karena mereka belum sekuat yang diikuti, tidak benar-benar dalam kondisi jadabiyah. Mereka kemudian, para pengikutnya Syekh Siti Jenar dikisahkan merampok di jalanan lalu berdalih ini adalah fi'lullah, ini adalah sudah masyiatullah. Dia ditangkap, diadili sama para wali. Kalau kalian mencuri itu berdalih adalah takdirnya Allah, maka pedang ini yang memotong tangan kalian juga takdirnya Allah, begitu. Terlalu banyak tahu itu tidak baik. Nah, orang yang berdalih semacam ini kan inginnya terlalu banyak tahu informasi Lauhil Mahfuz. Sudahlah, kita hidup di dunia dengan segala keterbatasan ini, penasaran apa jalan hidup kita setelah itu. Ini saja sudah yang dijalani. Sambil kemudian berdoa, ihdinas siratal mustaqim, itu yang diajarkan ya. Ketika Nabi seharian penuh dari pagi sampai petang, kecuali waktu sholat, berdiri di atas mimbar beliau, saluni, tanyakan aku, sampai ada orang yang kemudian bertanya, di manakah ayahku? Dijawab oleh Nabi, di neraka. Hati-hati ketika dibuka hijab itu, ada hal yang tidak baik diketahui, ada hal yang tidak baik didengar. Dan perubahan tulisan takdir itu pun sangat bisa mengubah takdir dengan takdir, kan begitu. Kan semua kehendak Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus atau menetapkan tulisan takdir di ummul kitab, Lauhil Mahfuz. Terserah Allah. Ini jodoh dengan ini tidak jodoh dengan ini, terserah Allah. Jangan mempertentangkan itu pada Allah. Nah, kemudian yang juga menjadi persoalan adalah ketika masalah qada dan qadar ini dipelajari secara berlebihan, bisa terjebak pada awhal tauhid ya, lumpur tauhid, seperti orang mencium bunga mawar, saking ingin menciumnya aroma semerbak bunga mawar, kemudian digenggam sampai hancur, maka tidak ada aromanya, malah berubah tidak sedap. Tapi ketika cukup dihembuskan begini saja, terasa aroma bunga mawarnya. Apalagi disuling kemudian menjadi minyak, bagus. Begitulah tauhid. Ketika tauhid disuling, diambil, diperas, apa yang menjadi keindahannya, menjadi penambah keimanan. Tetapi kalau kemudian diperas, malah zindik, jadi orang yang sesat dengan berdalil kebenaran, tapi kemudian sesat, menyimpang dari jalan kebenaran itu. Ada seorang wali yang diberi mukasyafah oleh Allah ya, melihat ada tulisan di keningnya guru, bahwa gurunya ini akan berakhir tidak baik, su'ul khatimah. Dia sedih, ini kan guru saya, ini orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada saya,
Lalu bagaimana ini? Dia melihat ada tulisan itu. Nah, singkat cerita, ternyata oleh karena satu hal, gurunya itu berubah menjadi orang yang baik, tetap berpendirian baik, menjadi husnul khatimah. Nah, di mana ini letak ketidaksinkronannya? Katanya sudah tersingkap tabir kegaiban di Lauhil Mahfuz akan mati suul khatimah. Ternyata ada kaitannya, berta'alluq. Kalau demikian dia akan suul khatimah, tapi jika tidak demikian maka husnul khatimah. Nah, ini yang tidak diketahui kan. Masih ada rahasia di balik takdir itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah teruji karena menyingkap rahasia kandungan di balik perut itu. Ini kelaminnya laki-laki atau perempuan? Dilihat, laki-laki. Beliau lupa tidak mengucapkan insya Allah. Begitu lahir perempuan, maka dicemoohlah, dikatakan bukan wali dan kata-kata lainnya. Apa yang menjadi peringatan? Ya, boleh jadi tulisan awalnya Allah tulis bahwa ini akan menjadi laki-laki, tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menyebutkan insya Allah, maka diubah menjadi perempuan. Bolehkah mengubah takdir? Boleh. Bisakah? Bisa. Mengubah takdir dengan takdir? Bisa. Apa? Doa. Termasuk yang mustajab adalah berdoa di malam nisfu Sya'ban. Jika dalam kehidupanku ada takdir buruk, takdir yang mengarah kepada ketidakridwanmu, ya Allah, alihkan kepada kebaikan. Hawil halan ila ahsanil hal. Ini juga yang menjadi qarinah hubungan maknanya. Aku berlindung denganmu darimu. Ini gimana? Apakah kita kemudian berlindung dari Allah? Enggak. Aku berlindung dengan takdir baikmu dari takdir buruk, bukan? Ini doanya orang yang sudah tingkat tinggi. Aku berlindung denganmu darimu. Karena hakikatnya setan, iblis, manusia jahat tidak akan bisa berbuat jahat jika tidak diberi izin oleh Allah. Maka sebenarnya kita ini diberi petunjuk agar senantiasa terhubung dan senantiasa memohon hanya kepada Allah. Allah sudah memperkenalkan zatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sudah. Kita memasrahkan, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.